Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini mau komdimah dulu dari saya. Apabila ibu dan bapak tidak melepaskan seseorang dalam pikiran, maka orang itu sedang memikirkan kita. Itu aja dulu ya. Kada bu ya catatnya ulah ya ting, ulah kerap tinggi cip. Apabila di dalam pikiran kita sulit melepaskan orang itu, maka orang tersebut sedang memikirkan kita. Punten bu, bapak ieu mah erek saha wae bu anu ngaganteng we di dieu. Nutur-nutur dina pikiran teh kababawa si jelema eta teh aya we dina pikiran. Itu menunjukkan bahwa orang itu pun yang kita kenal sedang memikirkan kita. Karena ini adalah hukum bagaimana yang disebut dengan apa? Vibrasi. Ya, itu vibrasi. Ibu murang kali nomor sabaraha sok nuntur-nutur we dina emutan teh unton. Kadang-kadang itu sedang memikirkan kita. Kadang itu sedang memikirkan kita, Pak. Cuman dia tidak bicara dan dia tidak pakai WA ke kita. Bunda, ayah katanya aku lagi memikirkan bunda dan ayah lagi di mana. Tidak, cuman di dia ku Allah bu disimpen tek di dia. Gawe di dia wae eta teh sarua itu ge keur mikiran urang. Tah eta bapak-bapak ibu-ibu nu sok aya CLBK teh tidinya eta teh. Ya. Ya iya kan ini hukum apa? Ini hukum magnetisme. Bagaimana caranya? Dan para sahabat itu selalu dia itu ada dalam pikirannya adalah para sahabat. Dan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa ummati dan Rasul selalu memikirkan umatnya termasuk sahabatnya. Jadi itu poin yang pertama. Punten punya. Karena ibu bapak ini akan menjadi sentral utama untuk mengendalikan posisi anak apabila ada di pikiran. Kan sumpen lamun aya murang kali pun nu gaduh masalah Pak sok di pikiran eta teh nya. Alah sia kumaha budak eta nomor eta paning kita si budak teh kieu. Kenapa disimpan terpikiran? Karena terjadi magnetis. Ya, terjadi magnet. Itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, kalau ada seseorang yang muncul dalam mimpimu, maka orang itu sedang kangen kepada kita. Ya itu Pak. Kade Pak Buntennya bilih Bapak gaduh rerencangan SD. Ya, baheula keur rerencangan SD keur umur 17 ayeuna 7 hiji. Alas ya kaimpikeun wae eta tah itu teh dia kangen ke kita. Di gimana Ustaz? Itulah cara kerja otak ketika tidur. Itulah cara kerja otak ketika ada dalam pikiran. Kenapa? Cobi Ibu punten, Bapak gaduh Ibu Rama tos ngantunkeun. Tos aya. Dan ternyata sewaktu-waktu suka aya mimpi ka dieu. Jal urang teh ngimpen, alah ngimpi siapa? Nah padahal pun Bapak teh tos ngantunkeun. Itu artinya Bapak kita lagi kangen ke kita. Dia lagi kangen. Cobi Bu, Pak, punten lamun drama urang tos ngantunkeun aya dina impenan nuju kangen. Kinten-kinten Ibu Bapak bade nyusul. Lan? Nah moal. Pan geningan lamun anu dina impenan nuju aya keneh mah tinggal di ari kabogoh kaimpikeun jauh aku kangen katanya. Kamu kangen ya sama saya. Kenapa? Aku tadi malam bermimpi denganmu. Kadang-kadang jauh di WA weh. Nah senanya wengi mending impen AA. Oh, aku juga lagi kangen. Pan bisa disusul nah ari bapak anu maot embung. Ya. Karena apa? Karena ada teori ilmu seperti itu. Bu, kadang-kadang begini Bu, kita Pak seringkali bermimpi anak kita nomor berapa. Karena tidak setiap orang tua bermimpi anaknya itu. Paling sulit sekali. Ibu, bapak saya tanya di sini, berapa dalam 1 tahun kita bermimpi anak kita? Jarang sekali. Tetapi sok sawaktu-waktu sok kaimpenkeun murang kali nomor sabaraha. Eta teh di dia artinya anak itu lagi kangen ke kita. Dia lagi ingin mengharapkan kita dan dia menginginkan sesuatu yang apa yang kita lakukan kepada dia. Itulah caranya. Dan yang ketiga, bila bapak ibu susah tidur, ini ya. Jadi sok kadang-kadang jam 12 teh gorejat jol hudah. Ya. Kemudian jam 1 langsung kita kemudian terjaga. Maaf. Suatu saat kalau itu bangun tanpa disadari oleh kita, Anda sedang dimimpikan oleh seseorang.
Iya, tapi kita tidak tahu siapa yang sedang bermimpi dengan kita. Tapi Anda sedang dimimpikan oleh seseorang. Ibu, bapak kantos gini kan nuju bobo, tiba-tiba jogorejat gitu, jol gugah dan dia terbangun. Kadang-kadang susah ditidurkan lagi. Ibu, bapak sedang dimimpikan oleh seseorang, tetapi kita tidak tahu siapa yang sedang bermimpi dengan anak kita atau dengan diri kita. Ustadz, apa hubungannya materi ini dengan teori-teori yang tadi? Saya sengaja untuk mengawali materi ini dengan teori yang tadi. Ibu bapak akan saya bawa dalam situasi bahwa kalau bapak ibu tidak satu energi dengan saya, materi saya walaupun hebat tidak akan masuk ke dalam otak kita. Tapi lamun ibu bapak nges cocok jeung simkuring, sejelek-jelek materi pun akan didengar dan itu akan masuk ke otak kita. Jadi yang pertama adalah apa? Buka dulu pikiran kita, open mind, buka dulu. Kenapa? Nanti kalau sudah dibuka, maka gelas ini kalau sudah dibuka, air apapun akan masuk. Tapi kalau air atau gelas ini selalu ditutup, ibu bapak materi sehebat apapun, yang ngisi mau profesor, mau ahli, itu tetap tidak akan masuk. Kenapa? Karena ieuna nutup wae. Saya mengajak bapak ibu di sini, sudah bisa membuka pikiran semua masing-masing? Sudah ya? Dan ibu bapak tidak perlu berpikiran apa-apa, karena wayah nawe ngaji wayah kieu mah pabelit ningali ustad teh. Nya, ningali ustad teh pabelit. Bajuna ge kieu jauh ngadak-ngadak, koneng hideung we. Ya, apalagi dengan suasana perut lagi kosong, kudu mikir, kudu ningali ustad, pagemut pokona mah. Tetapi satu hal yang harus ibu bapak sadari, selama gelas ini terbuka, maka kita akan tetap masuk apapun walaupun tidak lama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan belajar. Saya banyak sekarang masuk ke konseling, ke tempat konseling saya adalah apa bu? Anak-anak yang keras kepala. Saya tanya, ibu Wios murang kali keras kepala? Pak punten, Wios atau hayang ingin kepalanya tidak keras. Ya. Coba berpikir dulu, Pak Ustadz gimana ya anak saya keras kepala, emang ibu mau lembek kepalanya? Di mana-mana ge sirah mah teuas atuh. Tapi kenapa bapak ibu sering jadi masalah? Kenapa anak-anak saya jadi keras kepala begini? Anak itu, kepala manusia itu keras. Jadi kalau ada keluhan, bagaimana Ustadz menangani anak yang keras kepala? Keras kepala itu bukan kepalanya yang tidak keras bu, tetapi ada pikiran dan hati anak yang dia itu apa? Dia itu lagi bermasalah. Keras kepala itu seringkali diidentikan dengan apa? Murang kali sok ngalawan, murang kali sok alamun aya kahoyong pok torolong. Murang kali bu lamun aya nanaon sok anjeunna teh sok jamedud lamun teu ditedunan teh. Dan anak seringkali dia sensitif sekali. Jadi yang disebut keras kepala itu ya kepala itu keras. Sampai aya istilah kieu ieu masna Ustad pun anak masih gak batu sirahna teh. Nya ibu hoyong siga peuyeum gitu. Kabayang ku bapak tinggal ipa dikieukeun meleyenya. Kenapa? Dia harus keras. Tapi yang tidak boleh itu adalah apa? Isi kepalanya yang tidak boleh keras. Kalau kepalanya keras gak masalah. Dan inilah yang seringkali tidak sadari. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu seringkali muncul begini, ibu punten pak, ini kalau tersinggung dia jatuh bu. Nih, saya ambil contohnya supaya nanti gampang memahaminya. Ini gelas ini botol ini kalau tersinggung enggak tuh pak. Nah, kalau tersinggung ini jatuh. Tapi kalau gelas ini tersentuh dia diam. Paham maksud saya? Kenapa seringkali anak bermasalah? Karena dia banyak tersinggung. Kalau dia banyak tersentuh, itu diem itu. Jeung budak mah bakal apet, jeung budak mah bu bakal cicing, si murang kali mah bakal linek, lamun mineng kasentuh. Tapi kalau dia sering tersinggung, ini akan jatuh. Gelas ini kalau saya singgung dia jatuh. Gelas ini tidak tinggal. Botol ini kalau saya sentuh dia tidak akan jatuh. Istri yang sering tersinggung oleh suaminya moal betah di bumi moal. Naon sababna balik ka imah ge kasinggung wae. Tapi kalau istri sering disentuh oleh suaminya, maka dia akan betah di rumah. Naon sababna? Da diusapan wae. Ya. Paham Bapak ya? Ini pahami dulu.
Suami juga sama, Bu. Suami yang sering tersinggung, dia akan jatuh. Dan suami yang sering tersentuh, dia akan diam. Mana ayat Qur'annya? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan barang siapa yang dia itu mendapatkan dia itu kasih sayang, linek hatena, pain kana padon golidol kolbi lan padu min haulik. Tetapi apabila dia mendapatkan suatu kekerasan, ketersinggungan, maka dia padon golidol kolbi, orang ini tidak akan betah di rumah. Bu, murang kali dibere kasur ku urang, dibere kamar, di kamarna aya tipian, aya wifi-an, tapi budak sarewe di pos kamling. Murang kali ku urang difasilitasi di tempatnya yang ini. Kemudian hebat, Bu, makanan dia banyak. Kita siapkan semua makanan di rumah, tapi budak, Bu, da alim tuang di bumi. Nah, berarti si budak mulai kasinggung. Kalau dia tersentuh tidak. Kenapa? Budak malah mun loba kasentuh apet sakitu we. Lamun budak mineng kasinggung moal apet moal, termasuk oleh guru dan orang tuanya. Saya ada yang begini, Pak Ustadz, gaji suami saya 85 juta per bulan dan itu semua masuk ke rekening saya, tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya tidak pernah disentuh oleh suami saya. Tuh. Tara diusapan ku salakina gaji gede ge tinggal itu bahagia. Aya deui nu kasim kuring kieu Pak Ustad, aya we budak masalah teh tingali nu ieu mah diusapan wae, nu ieu mah tara diusapan loba duit, nu ieu mah haben we digelang. Ngan unggal hayang jajan kudu istighfar, datangna boga duit. Bapak cenah Bapak hoyong kamol, astagfirullahaladzim. Bapak cenah hoyong balanya acuk, astagfirullahaladzim. Haben we. Bu, Bapak, bukan itu persoalannya, tetapi ada 5 penyebab kenapa anak dia di dalam kepalanya dia keras. Kenapa anak bisa dia itu melawan? Kenapa anak bisa jadi di dalam kepalanya itu keras? Karena secara teo ataupun secara praktek ternyata penyebabnya adalah apa? Itu karena ada 5 poin. Jadi lamun aya murang kali sok ngalawan, popolotot. Kemarin ada kasus seorang anak menggorok ibunya, betul kan? Yang dimana itu ibu bapak lihatin, si anak menggorok ibunya. Kenapa? Karena anak disuruh ngepel, dia kesel terhadap ibunya. Nitah wahe senang emak teh. Akhirnya apa? Dia kesel, ibunya lagi tidur, dia kemudian apa? Tutup matanya, dia bawa pisau, begitu tahu. Ibu mengucapkan astagfirullah, tapi bagi anak itu ternyata dia sudah melampiaskan kekesalannya. Ayam urang kali nyungkeun pulsa karamakna, nyungkeun pulsa 50.000, bapana gak 2 artos 30.000. Si budak ngamak, Bu, nyanak motor, si bapana keur sare sampai anana digeleng ku budak. Ini masalah-masalah yang tidak enteng ini. Ada anak yang kemudian dilempar oleh guruna oleh kayu, dilempar oleh gurunya, dia langsung meninggal dunia. Aya murang kali tinggali diancolomukeun kana bak di kieu-kieu ku guruna, Bu, dan baknya sudah diisi air apa? Air cabe. Si budak begitu keluar dirinya, ini muruk-murukan, Pak. Ini kasus-kasus yang terbaru sekarang di anak, ini luar biasa ini. Kenapa Bapak Ibu? Berarti sudah kehilangan pabima rohmatin lintallahum. Jadi sudah kehilangan rasa kasih sayang terhadap anak. Mata kabudak makin bae lieur ge entong di pikiran, da budakna mah teu lieureun. Nya, tingali urang rek ngaji, Bu, punten ka dieu nya. Ibu bapak bade ngaos ka dieu, ngajina encan jajan geus beak 15.000. Asian lieur ngajina encan geus jajan wae cenah. Mama mah lieur ceuk budak teh, mama henu lieur abdi mah bahagia. Nya. Kenapa? Karena bagi anak tidak ada masalah. Sebetulnya yang bermasalah itu siapa? Ade, tong nyawa HP sana, besi belek. Budak membalik sekolah nyawa HP nage jam 3, urang mah panti subuh. Nya, indungna mati subuh nyawa HP na tinggal, matak tong nyalahkeun ting budak. Nah, mamah nu belat mah cenah tinggali, abdi mah alhamdulillah ranking K2, mamah mati sekolah tuh tinggali. Kenapa, Pak? Karena seringkali ini yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Jadi, kuncinya di mana? 1. Ini Bu, Pak Pacat ini ilmu yang saya pelajari di tempat konseling. Kenapa si anak ini melawan? Kenapa dia itu apa? Dia seringkali kalau ada apa-apa pok torolong, dititah teh meuni hese. Dan akhirnya saya membaca ada 5 situasi anak bisa seperti ini. Galah gampil weh, keras kepala weh lah gitulah. Ya. 1.
apabila anak sering dibentak, lamun murang kali sering disentakan, suka keras kepala. So, kenapa? Bu, disentak mah ningalina karena soca, tapi asupna karena hate. Matak murang kali mah tong disentakan. So keras kepalanya, dia suka keras hati dan apanya, dan otaknya, dia tidak cair. Kenapa? Karena bentakan itu akan membuat neuron, saraf-saraf di otak dia itu tidak lunak, dia jadi keras bu. Lamun disentakan wae, si neuron itu jadi kayak dia tak. Nah, dia kan harusnya begini, kan otak mau saraf otak dah kieu, tapi kalau dia sering dibentak dia jadi gini. Oh ini luar biasa. Kalau dia sudah mengeras begini, otomatis dia akan keras ketika ada sesuatu. Mata lamun ayana naon tong wakajo nyentak. Muni asana teh mun teu nyentak teh asa teu afdol hirup teh. Asil muni ieu 2 poe can nyentakan budak itu. Ari budakna mah alhamdulillah kidabunya. Begitu ibu bentak. Kenapa Ustaz? Karena di dalam otak manusia itu ada namanya otak reptil. Ini otak reptil hebat. Otak reptil di otak laki-laki ada 2, dan otak reptil di otak perempuan ada 1. Makanya ketika orang ekah itu laki-laki 2 dombana, nu katu anu istri hiji. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa? Dengan otak reptilia. Jadi di anak laki-laki itu otak reptilnya ada 2 bu. Kita otak reptil kita pak. Kawasileud dina otak. Jadi gitu. Lamun iya disentak kita kieu langsung. Matak 2 di lalaki mah, lamun di isi mah hiji. Matak isi mah tinggal ekahna hiji punya. Tapi isi mah lamun dibentak itu beda. Kenapa? Dia langsung biasanya ke bawah. Lamun disentak isi mah jo langsung nyumput. Pamaget mah henteu, lamun disentak jo kieu tah. Karena ini seperti tanduk ini, Pak. Seperti tanduk begitu. Ade geura salat ke heula atuh bunda. Ade geura salat ke heula atuh bunda. Ade geura salat ke heula atuh bunda, panarikan. Nah narikan panti ibu narikan. Gawat rek sholat moal geul atuh tuh. Nah hanya jadi gitu. Karena apa? Ini kan 2 di laki-laki itu. Karena otak reptil tidak senang berulang-ulang ketika ada sebuah perintah. Itu aja. Dia tidak senang berulang-ulang ketika ada perintah. Satu perintah sudah masuk ke otaknya, biarkan dia memproteksi dirinya. Makanya begitu ibu bapak bilang, adek udah sholat belum sayang? Udah belum bunda, ya udah nggak apa-apa nanti sholatnya ya. Begitu, beres pak. Tapi lamun ibu narikan, tanya, narikan bapak, narikan, ini langsung begini, tek 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 tek. Itulah pak. Kenapa dia jadi keras kepala? Karena yang pertama adalah dibentak. Kartos, suami yang sering dimarahi oleh istrinya, sering dibentak oleh istrinya, maka suami itu akan pendek usianya. Iya. Ini bukan apa, ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Imam Syafi'i datang kepada seorang syekh, kemudian orang yang sudah tua, lalu kemudian kata Imam Syafi'i katanya, berapa usiamu? Katanya, usia saya 75 tahun. Lalu kemudian apakah kamu tahu satu mud itu berapa ukuran tangan manusia? Kata dia, tanyakan kepada bapak saya lebih atau bapak saya lebih tua dari saya katanya. Lalu Imam Syafi'i datang kepada bapak yang tua ini lalu bertanya, berapa usiamu? Katanya, saya usianya 100 tahun. Yang ini bu anaknya 75, yang satu yang ibu bapaknya dia 70 atau 100 tahun. Lalu kata Imam Syafi'i, berapa ukuran satu mud? Katanya dengan tangan manusia. Saya mungkin tidak tahu karena saya punya bapak. Tanyain pada bapak saya katanya, karena dia lebih tua dari saya. Lalu Imam Syafi'i datang lagi kepada orang yang sudah tua dan dia bertanya, berapa usiamu? 125 tahun. Lalu kata Imam Syafi'i, dia tidak menanyakan mud, tapi kata beliau begini, kenapa Anda yang 125 tahun ternyata kelihatan lebih muda dari anak dan cucumu? Begitu Pak. Jadi Imam Syafi'i, nah aslinya itu 125 tapi lebih awet muda. Dia anti aging katanya, lebih kelihatan seger, fresh dan muda. Lalu apa jawabannya? Ini hebat Pak jawabannya. Kata orang yang 125 tahun dia bilang gini, cucuku kelihatan lebih tua karena dia sering dimarahi dan sering dibentak oleh istrinya. Dan anakku dia akan lebih atau lebih apa? Lebih tua lagi dari apa? Dari anaknya.
atau lebih muda lagi anaknya jadi cucuku, karena dia sering berdebat dengan istrinya. Sedangkan aku tidak pernah dimarahi oleh istriku, aku tidak pernah dibentak oleh istriku, dan aku tidak pernah berdebat dengan istriku. Maka aku akan lebih muda dibandingkan dengan anak dan cucuku. Itulah ilmunya. Jadi lamun salaki hayang babari maut gampang, sentakan unggal poe. So anu badag kita jol meotan. Laras Bu, ya di Imam Syafi'i, kalau suamimu ingin cepat mati, kata Imam Syafi'i, gampang, Anda marahi tiap hari, maka suamimu akan pendek usianya. Naon sababna? Karena neuron saraf-saraf di otaknya dia tidak berkembang. Nya salaki rek nuang ieu Bu, tinggal rek nuang gule, nongtong kana gule sia asam urat. Kolesterol. Nya rek nyerak sate Bu, entong kana sate sia bisi dia berloba penyakit. Entong ka dia tungtungna kumaha disentakan ngarek dahar nu angeunah. Tungtungna salaki teh naon ngadaharan, nyocolan uyah jeung bonteng. Akhirnya gimana? Suaminya Bu, karena yang dimakan adalah apa? Bonteng dan uyah, akhirnya darah tinggi. Tungtungna kumaha maot we. Ya begitu. Cobi lamun ku ibu, suami mau makan gulai, kata ibu, silakan ayah, gulainya habisin ya sendiri, bahagia teh. Lalu suami nanya, mama mau kolesterol, mau tong dipariksa we. Kan enak itu kan, begitu. Jadi intinya di sana. Anak juga sama, Bu. Anak lamun aya masalah tong disentak. Cok cing nyarana ku guru nama di kelas mah tinggali di pikanya di usapan, lamun aya lepat ku budak teh pulang ke rumah ternyata dia lebih apa? Lebih angker daripada di sekolah. Jadi budak teh aremung balik ka imah teh. Nya, kudu nama Bu geus bea teh budak teh atoh halan baraliknya, ieu mah lain, ngadon aremung baralik. Rek aruih mah enggak mau katanya naon di imah disentakan wae. Ya, itulah Bu yang membuat anak Pak jadi seperti itu. Jadi ibu bapak hindari, nggak apa-apa kita belajar bersama, Kemudian yang kedua, kenapa anak sering keras kepala? Karena dia selalu keinginannya dituruti. Tiap aya kahayang ditedunan. Sakali-kali budak senang mikir, sakali-kali murang kali senang ngadoa. Ayah, bunda, aku pingin itu. Oh iya, Syuk. Yang harga berapa? Nanti dibeliin. Atuh budak TK diberi iPhone. Ibu rek waan jeung saha budak TK, tapi ku urang sagala ditedunan, sagala keinginannya diberikan. Awas Bu, anak yang selalu keinginannya diberikan oleh kita, suatu saat dia jadi keras otaknya. Semua fasilitas sudah disiapkan oleh ayah dan bunda saya, itu yang membuat dia keras. Mata lamun murang kalimah kali-kali lamun ayah kahoyong, ibu bapak senang ngadoa heula. Bunda aku pingin itu, berdoa dulu ya sayang ya. Nanti kalau berdoa mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kadenge ku bapakku ibu si budak ngadoa. Oh hayang benar, hayang masalah itu. Urang teh jawab kieu, 1 minggu dari sana kita kasih, Dek, ini ya buat beli benda atau buat beli barang itu. Dia begitu. Saya merasakan sendiri itu. Kusim kuring di riset budak anu sagala ditedunan jeung nu henteu beda. Anu sagala ditedunan mah capek tadi, tapi murang kali anu diajak bekerja sama ketika ada keinginan ini berbeda. Sekarang juga ketika dia sudah mulai SMA, sudah mulai kuliah berbeda Pak karaosna. Kahartos Bu. Ngan omat hareupeun budak mah tong nyoloba nyebutkeun tara boga duit. Ulah mama hayang itu asyik teu boga duit. Bapak cuk kasih bapak cuk cek bapak nanti bapak hayang itu asyik teu boga duit. Cek budak teh ari kolot urang teh teu boga duit ieu teh. Bingung jadi si budak teh tungtungna kumaha Bu. Jadi bingung ari abdi budak saha tuh ieu teh. Ya. Jangan, itu namanya stuck thinking. Jadi tong sagala ditedunan ngan teu kengeng nyebatkeun tara gaduh artos ka murang kalimah. Tarek teu kengeng. Bunda, aku mau beli itu ya, tapi harganya 50.000. Ade berdoa yuk, mudah-mudahan ada rezekinya. Begitu. Iya mah, Bunda yang itu sabaraha eta 50.000. Seuah ni mahal teuing. Mantong si atong jajan nu karitu cenah. Naon jeung mau roba-roba deh cenah mama ge hayang sarua kitu.
Enggak. Jadi kenapa? Jangan dibikin stuck thinking. Tapi kita bikin anak berdoa. Itu yang bagus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah stimulasi dari sesuatu yang kita bangun agar anak jangan keras kepalanya. Ya. Sok, ayeuna cobian ku ibu ku bapak praktekkeun. Murang kali mana nu kedah ditedunan, mana nu ulah. Sakitu we. Sesuatu yang no logik jangan dulu. Tapi kalau yang logis silahkan. Da budak hayang balon mah sabaraha. Tong ngadaguan saminggu. Nya, nu ieu mah hayang balon ayeuna tong ngadaguan saminggu. Bunda pingin balon, berewen ieu mah. Tapi kalau anak yang dia minta no logik jangan. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena kemarin saya hadapi seorang anak yang dia kelas 1 SMP hoyong sekolah naik motor. Tapi ke jalan raya. Tekenging kan punya pan pak tekenging data acan kenging sim. Si anak dipasihan. Naon sababna da cekolotna keun bae meungpeung aya. Engke mah geus eueuh mah cenah hese meuli motor teh si murang kali dipasihan. Motoran, ayeuna teh lain ka sakola, ditaroskeun ka sakola. Anak saya ada enggak Pak Guru? Enggak ada. Dan dari rumah katanya sekolah. Kenapa? Dan dia bawa motor sendiri. Itu sampai begitu. Nah, ini Bapak-bapak Ibu. Dayaan kaditu ka kadangu tahu? Kadangu kapal itu. Ada beli kikian teh kadangu. Engke ibu ditaros ku caroge. Mama bieu usan rangkeunon, dukasna ada usana ge poek. Ya bilih lepahat gitu nya kade. Mulih ti dieu teh kudu aya nu dicana. Nah bapak budak ngeras kepala, tah ceuk usad ge cenah aya sabeureji bieu ceuk usad. Dukasna asa 6 asa 7 gitu. Ya. Jadi itu yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi ibu, bapak, kenapa dia keras? Karena yang kedua adalah mana yang harus diikuti keinginannya, mana yang tidak. Itu harus punya proteksi sendiri. Tidak semuanya harus. Malahan ada yang keinginan anak berdoa bareng dengan kita. Di mana engke aya rezeki ku ibu ku bapak keras Pak. Kalau kita bicara dengan nada, awas Bu, ada nada tinggi, ada nada keras. Itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Kenapa? Karena nada ini mempengaruhi sistem lobus temporal. Karena di laki-laki ini tidak ada jembatan. Nah, di laki-laki tidak ada jembatan. Kalau di perempuan, otak kiri dengan otak kanan, ini ada jembatan. Ini jembatan antara otak kiri dan otak kanan namanya korpus. Kalau di laki-laki nggak ada begini Pak. Laki-laki mah tuh. Ya laki lamun istri mah aya kieu. Kenapa? Yang ini logika, yang ini perasaan. Ini ada jembatannya. Makanya nada orang bicara ke laki-laki, maaf ya. Kadang-kadang dia itu menurut kita tidak ini. Tapi ka istri mah punten. Padahal urang teh nyarios teh lembut, tapi ka istri mah siga anu kasar, tiga anu keras teh. Teteh atau sholat teh acan. Langsung joki ya Bu, bunda semua nyarekan, lain nyarekan. Emang kurang we nadana gitu punya. Tapi perempuan itu bisa begitu. Tapi kalau laki-laki enggak tuh. Itu laki-laki kerasa. Dek, udah sholat belum? Laki-laki santai. Kenapa Pak? Bu, karena dia tidak ada korpus. Tapi dia ketika nadanya dikasarin dan dikerasin bukan tinggi. Awas bentenkeun, tinggi dengan keras berbeda Bu. Maaf, saya ngomongnya. Ini saya bicara begini. Ini saya bicara sambil berdiri. Suara saya dengan suara saya lagi begini, itu kan sama. Tapi kalau saya bicara begini, itu namanya meninggi. Itu. Tapi kalau saya duduk, saya kan sama Pak. Suara saya begini juga. Nah, frekuensi anak ketika ibu begini, maaf ini, ketika bapak ibu begini, itu langsung kalau anak lagi duduk itu nggak enak itu. Jadi jeung urang kali mah lamun bade nyarios sajajan. Lamun ibu nyariosna kieu, itu anak lagi duduk begini itu nggak enak. Dan Quran menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau ngobrol dengan orang tua maka anak minimal sejajar. Kalau anak berdiri maka orang tuanya tidak boleh duduk. Kalau orang tuanya duduk maka anaknya duduk. Itu dalam ilmu namanya mirroring. Anak dan orang tidak senang kalau dia tidak satu arah. Ibu, lamun murang kali dihanap, urang ge nyariosna teh kudu kieu.
Tah budak sok loba ngalawan teh sabab urangna sok kieu geuwat atuh menghara rese mandi teh ari budakna karek hudang sare kikian we kieu atuh murang kali teh kumaha begitu gugah bobot teh kumaha da ibuna atuh geuwat rek hudang iraha atuh cenah jangan begitu ibunya duduknya begini lalu anak bangun tidur ade mau mandinya sekarang atau 5 menit lagi begitu. Awas Pak, punten Bu, dina otak murang caranya begini, cepat bangun, kasiangan sekolah, itu nggak bisa. Karena apa? Otak anak nggak bisa kecuali ada 2 pilihan. Nanti 5 menit dia bangun, begitu aja. Nah budak ngalawan Pak, da eta tadi, geuwat gerang hudang atuh tinggal di kaberangan sekolah, atuh unggal poe kaberangan wae. Apalagi dia lagi tidur baru lulungu, awas Bu. Baru lulungu mah otak lagi masih eta mah golden teta ngaranna. Ketika dia baru bangun kemudian lulungu itu golden teta. Apapun yang Bapak Ibu katakan masuk semuanya ke otak anak. Makanya caranya adalah apa? Bikin mirror. Mirror itu apa? Ibu, bapak sejajar ketika ngomong dengan anak ketika ada sebuah instruksi. Itu seneng dia anak. Coba kira, punten nya. Ibu punten Pak, lamun bapak aya nu nyarios bari kieu raos teu, ibu nuju calik. Atau cenah eta teh tos beres da acan cenah. Da acan cenah Pak. Kumaha cenah beres kana itu enggak enak gitu. Walaupun dia di bawah kita, Bu. Walaupun dia status di bawah kita, itu tidak enak. Tapi kalau kita sejar begini, itu enak. Itulah yang membuat orang keras. Makanya kemarin ada kasus di Bandung, dununganana dibunuh, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam spiteng. Karena apa? Karena dia dununganana lamun nyarios sok teu ngeunah ka pembantuna. Dia ketika diwawancari apa jawabannya? Kenapa Anda membunuh dunungan anjeun? Jawabannya naon? Saya tidak enak. Kalau dia kasih sesuatu juga tidak enak bahasanya. Itulah hebatnya. Jadi bahasa ini dan nada ini mempengaruhi sistem otak dan hati. Kartos murang kali banyak sakitu. Wios mupi kakeseleun ge bae entong kesal jeung budak mah. Usah atuh da dikesal cenah. Kan wios teu nanaon. Kenapa? Karena itu kata kuncinya. Keempat. Kenapa anak keras kepala? Karena anak dia kurang perhatian. Ya. Awas Bu, kurang jadi mun perhatian apa? Dek, naik jalannya hati-hati berarti pakai apa? Kalau ibu nyuruh kepada anak, Pak, kade senanya hati-hati berarti pakai apa? Hati. Kalau ibu nyebutin awas hati-hati itu artinya pakai hati. Jadi anak ini kenapa dia kurang perhatian? Kurang disentuh hatinya maka dia keras kepalanya. Non margina karena dia kurang perhati. Nah gitu kan. Kan perhatian teh perhatian. Berarti si anak itu kurang hatinya disentuh. Ibu cirina kumaha punten aya nu murang kali di kelas mah cicingeun tapi di bumi budak teh gitu. Itu anak kurang perhatian. Pak guru. Nah, senada di bumi mah cenah budak teh meuni maceu. Nah, budak di kelas mah cicingeun, dia anak kurang perhatian. Ya. Nanti kalau ada anak yang begitu, kalau ada yang begitu, jadi di kelasna cicingeun tara pede, adi di imah maceuh budak teh. Walah nepikeun ka lieur. Nu lieur teh lain budakna hungkul punya. Masa inungna, bapana, dinina, akina, lalieur kabiahnana. Matak unggal poe teh di barulan we tinggal di kukos atuh ya. Si masakana teh hapan di taralian naon? Da lieur ku budak nu ieu hiji. Maaf ya. Anak nu maceh di bumi tapi di sekolah cicingeun eta teh kurang perhati. Dia kurang tersentuh hatinya. Dan yang paling hebat adalah apa? Dia kurang tersentuh hatinya oleh bapak. Lamun ku bapak kurang kasentuh hatena si budak sok kitu Bu. Termasuk maaf ini Ibu, ini bagi abah orang tua atau ibu-ibu yang sering sok budak teh lamun aya naon ka urang teh sok kitu tah. Wah, mun ngadat teh nya. Ka urang teh najong, membentak. Maaf itu. Si anak terapinya dekatkan dengan ayahnya. Ya. Usah abdi cenah ka abdi munang kali teh najongan wae lamun aya kahoyong teh ka abdi teh molotot, ka abdi teh ngabenyengan kitu. Punten Bu, mun murang kali nu kieu sinajeng bapana caketkeun sakitu we.
Usah da abdi single parent atusna ieu teh kawin deui heula. Da eta solusina atuh. Nya, udah abdi san single parent Pak Ustad cenah abdi teh pangian murang kali teh mun aya naon teh ka abdi teh cenah najong, ngolotot, ngorowot. Tah eta teh ti bapa eta teh mata engke caketkeun jeung ramana, engke geura sok lungsur. Sabaraha lami Ustad ti lumingon ge geura bager geura. Engke jeung ramana dicanak, lamun hayang ku kudaan tong waka meunangan kuda di luar, cenah salaki urang jadi kuda. Ya, apa mah hayang naik kuda sok bapana nongeng kieu kan baheula ge kitu Pak eta teh nu jadi kuda teh saha kudana ramana budak teh trek di dieu bawa ngobrol tuh engke teh ka ibu bager geura murang kali mah nya nah teu bager bu murang kali tah si anak itu ada kurang perhatian dari ayah naon sapa unggal hayang ku kudaan titah naik kuda di luar tungtungna unggal poe minggu deket jeung tukang kuda nah Wayet tukang kuda mah. Jeung bapana tara ngobrol, ari jeung tukang kuda ngobrol. Ya begitu. Ibu, itu nomor 4. Kemudian nomor 5, terakhir 5 poin. Ke anak jangan otoriter. Otoriter itu apa? Biarkan anak kreasi. Ada tidur ya tidur sekarang. Bunda, saya mau ini dulu. Pokoknya sare ari can tunuh. Ya, budak bu, murang kali titah tuang nyaho can lapar. Ayo kamu makan ya. Bunda aku belum lapar. Pokoknya mah makan. Bunda aku belum lapar. Pokoknya kudu. Bu, nggak bisa begitu. Dek, PR-nya mau dikerjain atau mau sama bunda? Murang kali hebat kira-kira. Ada PR nggak di sekolah? Ada. Berapa halaman? 5 halaman. Sama bunda atau sama adek? Sama bunda aja. Kerjakan ku urang. Sok ibu kerjakan si budak teh bahagia kina teh. Plong hatena teh budakna teh alhamdulillah jadi bobona teh joreup tibra naon teu mikiran PR. Lalu nanti dia datang ke sekolah ditanya, "Dek, udah ada gimana Rapli PR-nya?" Udah sama siapa dikerjain? Sama bapak sama bunda. Kenapa dikerjain sama bapak sama bunda? Bejakeun we, bongana PR pekerjaan rumah. Di imah mah kusaha we. Ya, saya tuh salah mere PR teh pekerjaan rumah, kusaha di imah teh kusaha we bebas. Kenapa? Karena saya meneliti pada waktu 2013 tentang PR anak yang membuat anak banyak stres dan ibu bapak catat semuanya. Sekarang di negara-negara Eropa banyak anak yang meninggal hari Senin. Hari Senin banyak yang meninggal. Dan itu penyebabnya adalah kecemasan menghadapi hari Senin karena dia belajar mau luar biasa 1 minggu. Ibu, punten Pak Guru sadayana, engke lamun aya bel pulang, anak jol ngagarajleng berarti anak bahagia dia beres pelajaran. Tet asik, nah bunga capeun. Ya, iya, teh kitu ngukur murang kali mah. Nah begitu berek pulang bu barang buru bunga sapeun. Artinya dia cepat ingin melepaskan dari pikirannya. Berarti saya membaca sekarang banyak anak-anak yang dia itu capek. Inilah yang disebut dengan burnout, yaitu kelelahan berpikir. Sehingga anak dia tidak bagus prestasi dan akhlaknya karena terlalu lelah ininya. Tugas ibu bapak di rumah meringankan tugas guru. Guru memberikan akademisinya, bapak ibu ringankan ininya. Kenapa? Saya punya anak, saya punya cucu juga sama. Dan saya mempraktekkan ini karena sebelum diterangkan, kalau tidak dipraktekkan, saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Dan banyak anak yang konsultasi ke tempat klinik saya, itu rata-rata anak yang keras kepala karena 5 hal. Jadi ibu bapak tenang aja. Sa soleh-soleh nage, sabaung-baung na budak bakal soleh di mana ibuna soleh. Ya. Lamun bapana soleh, ibuna teu soleh, budak sok teu soleh bu. Tapi lamun bapana teu soleh, ibuna soleh, budak mah soleh, tidak sok. Paham nggak? Paham nggak bu ya? Tinggal bu. Kanaan nah teu soleh doraka. Sabab naon? Karena istri Nabi Nuh doraka. Putra Nabi Lut durhaka. Padahal Nabi Lutnya nabi. Karena istri Nabi Lut doraka. Saya menyimpulkan
peran ibu 70% terhadap kesolehan anak. Mata syaur Ali bin Abi Thalib, kalau ingin meruksak anak gampang, ruksak ibu-ibunya. Nanti anak itu akan ruksak. Makanya alhamdulillah ibu-ibu senang pengajian, senang parenting. Mudah-mudahan anak kita betul-betul akan mengikuti cara pola pikir kita. Dan insya Allah anak-anak kita akan soleh dan solehah. Saya kira itu saja, Ibu, Bapak. Tidak ada pertanyaan kan ya? Tidak ada tanya jawab saja. Tidak ya? Kalau ada sesi konseling, silakan saya buka 10 menit ataupun 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, tidak membebani saya. Cek. Mangga Bapak Ibu pilih aya anu baris ditaroskeun ka Ustad ti Ibu sareng ti Bapak. Mung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangan Ustadz panginten salah sawiya sepuh santri di MI Persis Gandok kararesan kelas 5 pun anak namun pertarasan badi taroskeun teh panginten tipsnya Ustadz untuk putri saya yang terbesar yang insyaallah bulan besok akan pergi ke Al Azhar Mesir, karena kita tahu semua seorang ibu akan merelakan anaknya bertahun-tahun di negeri orang. Satu mungkin kaifiat doa apa yang harus terus didawamkan oleh saya dengan perjuangan anak saya mungkin 5 tahun yang akan datang. Kemudian tipsnya agar hati anak tenang, saya pun sama gitu ya. Walaupun sudah berjuang mungkin bertahun-tahun di pesantren, kebetulan anak saya, putri saya yang pertama pun yang akan berangkat adalah lulusan dari MI Persis Gandok. Itu panginten Ustaz, hapunten anu kasuhun hatur nuhun. Ya, alhamdulillah. Ada sistem listrik di ibu. Ya. Ada sistem listrik di seorang ibu lewat mitokondria karena dia dikandung oleh ibunya. Makanya ketika anak dia di asrama, itu ayah itu lebih lepas dibandingkan dengan ibu. Kenapa? Karena kan ayah tidak keterikatan mitokondria energi yang kuat di traumatic disorder. Traumatic disorder itu begini. Terus ya Bu, murang kali teh di asrama teh jadi ririwit. Da ibu na anu tenang wae. Saya ngurus asrama 15 tahun Pak. Walaupun aya murang kali nu ririwit, pasti we ibuna eta teh nu nelponan wae. Gimana ya di sana? Nggak apa-apa Bunda. Kok Bunda katanya begini? Nah itu teh Bu, kenapa? Karena efek. Ibu itu 70%. Ibu 10%. Ibu latihan aja dari awal, dari sini sekarang, untuk memahami Allah bukan menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Tapi Allah sedang mengajarkan kepada Ibrahim untuk tidak merasa memiliki Ismail. Itu yang harus dipelajari dulu. Kanggo naon Bu? Murang kali dipencit, ku urang diurus diletikeun der kudu dipencit. Bukan itu maksud Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada seluruh orang tua bahwa anakmu bukan milikmu. Dan suatu saat engkau akan dipisahkan. Bukan oleh studi, tetapi suatu saat akan dipisahkan oleh nyawanya. Ibu langsung belajar dulu, tapi ini sesuatu yang normal. Yang kedua, Ibu meminta kepada Allah bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk mensukseskan anak kita. Ya, saya kemarin ngisi Pak. Di Bandung ada anak yang dia tidak punya tangan dan kaki dan dia mau terbang ke Cina. Dia mau diterbangkan ke Cina. Kenapa? Karena dia menjadi the best aktor di Hollywood. Itu orang Indonesia, aktor terbaik yang tanpa punya organ tubuh yang lengkap, dan dia keliling ke seluruh dunia. Kenapa? Karena ibunya suka bilang, saya untuk kesuksesan anak saya akan izinkan Ustaz.
Kalau ini untuk kesuksesan ibu, keluarga, dan pesantren yang ada di sini, mudah-mudahan anak ibu bisa kembali lagi ke Gandok dan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah di sini juga masyarakat yang lainnya. Ini luar biasa ya. Kitu ya Bu, dua ti Ustad mah nya. Da Ustad ge osok menakan ibu-ibu anu haban we nangis di asrama teh. Budak nama gerak kerja budak nama keur nyeblak, ibu nama seblak gitu. Nya. Budak nama keur nyarareblak we gerak-gerak, inung nama seblak deui. Nah, ibu itu emang yang kuat. Pelatihan itu dua coba. Udah? Mangga. Cek. Assalamualaikum Bapak, Pak Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Nah, di zaman milenial ya, zaman sekarang ya kita kan sudah maju secara teknologi. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai orang tua mengupgrade diri secara islami untuk mengimbangi anak-anak kita. Soalnya yang saya rasakan sekarang itu anak-anak itu lebih pintar, lebih maju secara teknologi, tapi pada kenyataannya orang tua itu tertinggal. Jadi ada miss di sini, jadi mereka terlalu jauh melesat dan kita itu tidak bisa mengimbangi gitu. Hatur nuhun, terima kasih Ustadz. Mangga. Ibu jangan bersaing dengan anak. Iya. Karena anak itu ngaji huruf, kita ini ngaji hirup. Betul, anak itu ngaji huruf, dia lagi ngaji huruf Bu. Malahan kalau ibu bapak tes anak kita itu juz 30 hafal. Urang lamun dites paling kuluh walau jeung ina atau ina. Ya, malahan kan kita kalau bersaing dengan anak itu kita pasti kalah. Jangankan dalam teknologi, kita bersaing di bacaan juga eleh ku budak. Ya, nah jadi gimana caranya? Ibu jangan bersaing dengan anak. Biarkan anak punya apa? Punya eksplorasi dan kita punya proteksi namanya. Biarkan Bu anak mengeksplor dirinya lebih hebat. Dan ibu punya proteksi. Artinya apa? Sesuatu yang akan menyimpang ibu cepat. Nah, karena anak kalau tidak mengeksplorasi dia akan ketinggalan dan dia akan dibully. Iya, dia akan dibully loh. Biarkan aja. Urang meuli HP-nya tinggal. Urang nu meulina budak geus apa? Budak geus TikTokan, urang mah haben we nyo TikTok. Ya, karena begitu. Karena kuncinya jangan bersaing dengan anak. Orang tua yang sering bersaing dengan anak itu tidak akan bagus dalam pola pendidikannya. Ya, ibu proteksi diri, anak biar eksplorasi diri.